Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 3 dan 4. Kita mulai dari pelajaran IPA ya. Lup atau kaca pembesar. Anak-anak, kali ini kita akan mengenal lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar ini digunakan untuk melihat objek berukuran kecil. Adakah di antara kalian yang pernah melihat lup? Tentu sudah ya. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Sudut penglihatan akan lebih besar ketika melihat benda menggunakan lup. Kalian bisa membuat lup sederhana dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nanti kalian mencobanya di rumah ya. Anak-anak, mengenal tokoh-tokoh sejarah sama menariknya dengan kalian melakukan kegiatan percobaan ya. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mengenal dan mencari informasi tentang Sultan Hasanuddin. Kali ini kita akan mengenal sosok pahlawan yang lain, yaitu Sultan Agung. Adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar cerita tentang Sultan Agung? Ayo kita baca teks yang berjudul Sultan Agung, Sultan Besar. Buka buku tema 5 kalian ya, halaman 74. Kita baca sama-sama ya. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan tadi, kita dapat menuliskan informasi yang kita dapatkan dari teks bacaan dan menuliskan informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung ini. Ayo kita gali sama-sama informasi yang sudah kita ketahui dan yang ingin kita ketahui dari teks Sultan Agung. Kita mulai dari informasi yang sudah diketahui tentang Sultan Agung ya. Yang pertama, Sultan Agung berasal dari Mataram. Yang kedua, Sultan Agung adalah raja dari kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga, Sultan Agung melawan penjajah Belanda. Nah, sekarang informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Misalnya, yang pertama, periode pemerintahan Sultan Agung. Yang kedua, sikap kepahlawanan yang ditunjukkan Sultan Agung. Yang ketiga, bentuk perjuangan yang dilakukan Sultan Agung. Yang keempat, hasil perjuangan Sultan Agung terhadap kerajaan Mataram. Yang kelima, sikap yang patut diteladani dari Sultan Agung. Itu tadi adalah contoh informasi yang ingin kita ketahui selanjutnya. Anak-anak, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari salah satu pahlawan yang terkenal di Indonesia, yaitu Patimura. Kalian pernah mendengar kisah Patimura?
Ayo kita tuliskan informasi apa saja yang sudah kita ketahui dari Pattimura itu. Menuliskan informasi yang sudah dan baru diketahui. Informasi yang sudah diketahui tentang Pattimura, misalnya Pattimura berasal dari Maluku. Pattimura melawan penjajah Belanda. Nah, agar pengetahuan kita bertambah tentang Pattimura ini, kita akan melengkapi informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Pattimura ini ya. Apa saja itu? Informasi yang ingin diketahui lebih lanjut tentang Pattimura. Contohnya, yang pertama, sikap kepahlawanan yang ditunjukkan Pattimura. Yang kedua, alasan Pattimura melawan penjajah Belanda. Yang ketiga, bentuk perjuangan yang dilakukan Pattimura. Yang keempat, hasil perjuangan Pattimura. Yang kelima, penyebab kekalahan Pattimura. Itu tadi contoh informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut ya. Nah, setelah kita menuliskan informasi yang ingin kita ketahui tentang Pattimura, kita bisa mencari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab keingintahuan kita tadi. Kita bisa mencari informasi dari orang-orang yang sudah paham tentang Pattimura ataupun buku-buku sejarah, koran, artikel-artikel tentang Pattimura, teks bacaan tentang Pattimura ataupun internet ya. Anak-anak, untuk menjawab rasa ingin tahumu, ayo kita baca teks berikut ini. Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura ini berhasil merebut benteng Dürstede di Saparua. Perlawanan Pattimura ini meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Anak-anak, setelah kita menemukan informasi dari berbagai sumber tentang Pattimura, kita juga bisa membuat peta pikiran loh. Peta pikiran sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tadi. Ayo kita simak contoh peta pikiran berikut ini. Peta pikiran tentang Pattimura. Tadi informasi-informasi yang kalian dapatkan itu tentang alasan Pattimura melawan penjajah Belanda, bentuk perjuangan Pattimura, hasil perjuangannya, penyebab kekalahannya, dan sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Pattimura ya. Kita lihat sama-sama, perhatikan peta pikiran di layar ya. Alasan Pattimura melawan penjajah Belanda. Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Kemudian, apa bentuk perjuangannya? Bentuk perjuangan Pattimura itu adalah memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Hasil perjuangan Pattimura apa? Hasil perjuangannya yaitu merebut benteng Dürstede di Saparua dan perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Nah, sekarang apa penyebab kekalahannya? Penyebab kekalahan Pattimura, Belanda itu mendapat bantuan pasukan dari Jakarta, sehingga Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Sikap kepahlawanan apa saja yang bisa kita contoh dari Pattimura? Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Pattimura, yang pertama berani, rela berkorban, berjiwa kesatria, pantang menyerah, dan berjuang tanpa pamrih.
Itu tadi adalah peta pikiran tentang Pattimura yang kita tuliskan berdasarkan informasi yang kita dapatkan ya. Meneladani semangat perjuangan Pattimura. Anak-anak, Pattimura merupakan pahlawan yang selalu gigih berjuang melawan Belanda. Sikap ini mencerminkan sikap bekerja keras. Hasil dari kerja kerasnya, Maluku berhasil merebut benteng Dorstede. Sikap Pattimura ini mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila ya. Adakah di antara kalian yang tahu apa bunyi sila kelima Pancasila? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sikap Pattimura yang patut kita contoh? Sikap Pattimura dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang pertama, Pattimura ini selalu bekerja keras ya. Kita bisa meneladani sikap tadi dengan cara mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. Sikap yang kedua adalah mendukung keadilan. Kita bisa meneladaninya dengan membagi tugas piket di kelas dengan adil. Sikap yang ketiga adalah menginginkan wilayahnya berdaulat dari Belanda. Kita bisa meneladaninya dengan mencegah teman berbuat sewenang-wenang kepada teman lain. Itu tadi adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita meneladani sikap-sikap kepahlawanan dari Pattimura ya. Anak-anak, kita sudah mengetahui sikap Pattimura yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, kita bisa menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayo kita simak sama-sama contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap hemat. Apa dampaknya ketika kita bersikap hemat? Ketika kita bersikap hemat, uang atau barang yang kita miliki tidak akan cepat habis. Yang kedua, gemar menabung. Apa dampaknya ketika kita gemar menabung? Ya, kita akan memiliki uang cadangan untuk kebutuhan mendadak atau kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Apa kira-kira dampaknya ketika kita mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh? Ya, kita akan lebih mengerti pelajaran yang sedang dikerjakan. Yang keempat, bersikap mandiri. Kira-kira apa dampaknya ketika kita bersikap mandiri? Betul sekali, kita tidak akan bergantung pada orang lain. Itu tadi adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Sekarang, sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bagaimana contohnya? Yang pertama, memilih mencontek daripada mengerjakan tugas sendiri. Kalau kita mencontek daripada mengerjakan tugas sendiri, kira-kira apa dampaknya? Ya, kita akan menjadi malas untuk mengerjakan tugas dan tidak mandiri. Kalau ini masih ada pada diri kalian, kalian harus segera mengadakan perbaikan ya. Perbaikannya adalah meminta penjelasan teman atau guru jika belum memahami tugas yang diberikan. Yang kedua, selalu menghabiskan uang jajan dari orang tua. Ketika kalian selalu menghabiskan uang jajan yang diberikan orang tua kalian, maka dampaknya adalah kalian akan merasa bingung ketika uang jajan lebih cepat habis daripada biasanya. Kalau ini masih sering terjadi pada kalian, kalian harus segera melakukan perbaikan ya. Perbaikannya dengan cara berusaha menyisakan uang jajan untuk ditabung. Jadi misalnya kalian diberikan uang setiap hari 5.000, maka sisihkan sebagian untuk ditabung. Misalkan gunakan 2.000 untuk jajan, yang 3.000 bisa untuk ditabung ya. Yang ketiga, malas membantu orang tua di rumah. Kalau ini terjadi, maka pekerjaan di rumah tidak cepat selesai. Kalau di antara anak-anak masih seperti ini, kalian segera melakukan perbaikan ya. Apa perbaikannya? Perbaikannya kalian bisa membantu dari hal-hal kecil. Misalnya kalian bisa menyapu ruang tamu, teras rumah, melipat selimut, ataupun hal-hal kecil lainnya yang bisa kalian lakukan dengan mudah.
Itu tadi adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, dampaknya dan rencana perbaikannya ya. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran kali ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, buatlah loop sederhana, kemudian buatlah laporan percobaannya. Untuk membuat loop sederhana, kalian bisa membuka buku tema 5 halaman 72 dan 73 sebagai panduan kalian mengerjakan percobaan ya. Setelah itu jangan lupa buat laporan percobaannya. Tugas yang kedua, kerjakan latihan soal yang ada pada buku tema 5 halaman 78. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.